Halo semua, perkenalkan nama saya Bianca, perwakilan dari kelompok A3. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis organisasi dengan merek dagang menanti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dari menanti, yaitu adalah strength dan weaknesses. Untuk strength, yang pertama adalah memiliki banyak franchise dan toko-toko yang tersebar di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dimiliki oleh seorang public figure yang mempunyai menanti adalah seorang YouTuber terkenal yaitu Jeremy Pauline. Yang ketiga, memiliki WhatsApp yang secara khusus untuk menangani komplain untuk para customer dan juga WhatsApp number untuk informasi tentang franchise. Yang keempat adalah memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, lalu memiliki banyak promosi yang dilakukan baik melalui delivery apps atau promosi dari produk menu itu tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weaknesses. Yang pertama adalah banyak pengelola franchise yang berbeda-beda. Lalu produk dari menanti dinilai kurang bervariasi. Lalu pengelola toko yang berbeda-beda sehingga akan menjadi sulit untuk menangani koordinasi toko mengenai manajemen kualitas dari produk itu tersendiri. Lalu yang terakhir adalah produk dari menanti tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama karena akan mengurangi kesegaran dan kualitas dari produk yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Untuk analisis lingkungan eksternal, pertama ada opportunity. Kami menemukan bahwa menanti mempunyai opportunity yang cukup besar untuk merge dengan usaha yang lain selain minuman. Hal ini dikarenakan menanti adalah produsen minuman dan untuk makanan masih belum ada. Ya, kami melihat di menunya hanya ada snack untuk teman minum. Ya, jadi untuk usaha merge dengan produsen makan masih sangat mungkin kan. Kemudian karena ini adalah brand yang cukup baru, maka jelas jumlah peminatnya yang sangat tinggi. Dan ini merupakan kesempatan bagi menanti untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian cukup viral juga di media sosial dan karena ini dimiliki oleh public figure ya Jerome Pauline, maka banyak juga yang mempromosikan menanti ini ya, banyak public figure yang mempromosikan. Kemudian juga dapat dijual secara online ya, tidak hanya melalui tenan-tenan franchise yang ada. Oke, untuk analisis lingkungan eksternal selanjutnya adalah threat ya. Dari sini kita menemukan 3 threat, yaitu ya karena menanti ini adalah produsen minuman, ya kita bisa melihat di Indonesia cukup banyak pesaing yang menjual minuman yang juga mungkin bisa dikatakan sama ya. Jadi memang menanti cukup perlu bekerja keras untuk mempertahankan inovasi, untuk membuat inovasi yang lebih baik lagi. Kemudian banyak penjual lain yang mempunyai produk yang lebih bervariasi ya. Jadi kalau kita melihat menunya menanti punya suatu keunikan, yaitu nama-nama menunya itu yang unik. Namun jika dirasakan memang rasa minumannya itu cukup mirip dengan beberapa brand yang lain. Kemudian karena dimiliki oleh public figure, ini juga bisa menjadi threat karena kita bisa melihat fenomena di Indonesia, beberapa bisnis public figure ada yang memang meroket, tapi ada juga yang kandas di tengah jalan. Jadi itu yang kami lihat sebagai threat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang struktur organisasi dan budaya organisasi dari menanti. Struktur organisasinya adalah organisasi organik yang membentuk struktur fungsional, yang mana memiliki karakteristik yaitu spesialisasi lebih terfokus. Dapat dilihat dari diagram ini, kantor pusat membawahi tim produksi, tim pemasaran,
tim keuangan, dan tim SDM. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dari Menanti adalah fokus eksternal, memakai market culture, di mana berfokus pada stabilitas dan kontrol. Menanti merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan. Maka sudah pasti berfokus pada kepuasan konsumen, kompetisi dengan pesaing sesama bisnis makanan, kecepatan produksi di tiap gerainya, serta keputusan yang cepat. Sumber daya manusia di Menanti terbagi menjadi dua area, yaitu area pusat dan area cabang. Dalam area pusat, peranan yang dibutuhkan terdiri dari manajer pusat yang biasa disebut dengan Minti 1, Minti 2, dan Minti 3. Dan di mana Minti 1 dan Minti 2 merupakan pendiri dari Menanti itu sendiri. Kemudian ada pula supervisor, accounting, graphic designer, marketing staff, purchasing staff, staff operational support, research and development team, kasir. Dalam membantu peranan kasir, Menanti sudah menggunakan aplikasi modern yang bernama software pos kasir untuk memantau dan mengotomatiskan transaksi. Kemudian ada pula barista, staff kitchen, HRD, dan admin. Lalu yang kedua dalam area cabang. Dalam area cabang, peranan yang dibutuhkan lebih sedikit dari area pusat, karena hanya memfokuskan satu store saja. Jika dilihat dari data cabang Menanti yang terdapat di Harapan Indah Bekasi, terdapat 9 peranan yang di dalamnya, yaitu 2 kasir, 3 barista, 3 staff kitchen, dan 1 store manager. Dalam peranan store manager, peranan ini digabungkan oleh peranan owner cabang, ya, dengan kata lain pemilik dari cabang area tersebut. Hingga saat ini, menurut data LinkedIn sudah mencapai 400 sumber daya manusia yang terdapat di dalam perusahaan food and beverage ini. Proses pengelolaan sumber daya manusia di Menanti memiliki beberapa tahap, yaitu tahap rekrutan dan tahap training. Dalam tahap rekrutan tentu tidak akan terlepas dari namanya wawancara. Setelah tahap ini selesai, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap training. Tahap training dalam Menanti, selain memperhatikan karyawan lama bekerja, karyawan baru juga wajib mencicipi semua menu Menanti demi tujuan agar karyawan baru memahami semua menu Menanti, dan masa training ini berlangsung paling sedikit selama 1 hari. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi yang pertama adalah jarak antara komunikator dan receiver. Kemudian yang kedua ada pengaruh sosial, lingkungan dan pengaruh sosial sangat mempengaruhi komunikasi. Kemudian yang ketiga ada persepsi, yang keempat ada jumlah orang yang terlibat. Jika banyak orang yang terlibat, akan lebih sulit untuk melakukan komunikasi. Kemudian, ketersediaan saluran komunikasi atau aplikasi media sosial, seperti Menanti yang menggunakan aplikasi media sosial, contohnya Instagram, untuk berkomunikasi dengan pelanggan, di mana informasi yang disampaikan dapat berupa promo produk, menu, dan lain-lain. Aplikasi media sosial sangat membantu untuk membagikan informasi kepada pelanggan, dan selain itu bisa digunakan juga oleh para pemilik franchise toko untuk saling berkomunikasi. Kemudian ada desain organisasi dan keterlibatan dalam interaksi, serta jenis feedback yang diberikan. Feedback dari pelanggan seperti pada foto bahwa Menanti menyediakan nomor aplikasi WhatsApp khusus untuk menyampaikan komplain terkait produk Menanti. Cara mengimplementasikan komunikasi yang baik adalah adanya kerjasama antara semua pemilik franchise toko, di mana Menanti memiliki banyak sekali franchise toko sehingga dibutuhkan komunikasi antara pemilik franchise toko. Kemudian, komunikasi yang dilakukan secara rutin, di mana franchise toko yang sangat banyak tersebut membutuhkan koordinasi antara semua pemilik franchise toko untuk melakukan komunikasi secara rutin. Kemudian, ada komunikasi oral, dan komunikasi tertulis melalui aplikasi media sosial. Berikut ini adalah contoh komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan oleh admin Menanti melalui aplikasi media sosial. Ada informasi promo produk yang diinformasikan melalui aplikasi Instagram. Hal tersebut dapat membantu pelanggan untuk mengetahui promo produk apa saja yang ada di Menanti dan dapat meningkatkan penjualan produk.
Berikut ini saya akan menjelaskan ada beberapa aspek etika yang diperhatikan dan juga diterapkan di dalam menanti. Yang pertama adalah konsumen diharapkan membawa tumbler sendiri yang dinamakan dengan program Menanti Lindungi Bumi. Program Menanti Lindungi Bumi ini merupakan suatu bentuk kontribusi menanti terhadap menjaga lingkungan sekitarnya. Diharapkan dengan membawa tumbler sendiri dari rumah masing-masing dapat menumbuhkan gaya hidup ramah lingkungan yang berdampak positif bagi bumi kita. Lalu yang kedua adalah menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang tidak hanya di ibu kota Jakarta, namun untuk seluruh cabang-cabang menanti yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Lowongan pekerjaan yang dibutuhkan pun beserta kriteria apa saja yang sesuai dengan masing-masing individu bisa dilihat dan diakses oleh semua orang melalui platform Instagram @live@menanti. Kemudian selanjutnya, menanti juga selalu berkoordinasi dan berkomunikasi terhadap franchise-franchise-nya, yaitu untuk memantau dan mengevaluasi quality assurance dan kontrol manajemen menanti di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Menanti juga selalu transparan terhadap pelanggan-pelanggannya, seperti contohnya membuat kotak pertanyaan atau question box di Instagram dan menanyakan pendapat para pelanggan dan pengikutnya akan suatu hal yang nantinya akan diterapkan oleh menanti, baik itu mengenai produk yang mereka jual, pelayanan, maupun hal yang terkait kritik dan saran untuk meningkatkan apa yang menjadi kekurangan mereka agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi pelanggan. Demikian penjelasan mengenai aspek etika yang diperhatikan dan diterapkan di dalam menanti. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis terhadap organisasi dengan merek dagang menanti. Saya perwakilan dari kelompok A3 mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.